Pada pembukaan perdagangan saham tahun 2024, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan kinerja indeks harga saham gabungan sepanjang tahun 2023 tercatat positif. Secara tahunan, indeks saham tercatat tumbuh 6,16%. Dari sisi kapitalisasi pasar, IHSG naik hingga 22,9% secara tahunan. Selain itu, Indonesia Composite Bond Index juga naik 8,63%. Kinerja pasar modal Indonesia mencatatkan sejumlah capaian antara lain per tanggal 29 Desember 2023 pada penutupan perdagangan tahun 2023, IHSG ditutup pada posisi 7.272,8 atau tumbuh sebesar 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan tingkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 11,674 ribu triliun atau secara pertumbuhan 22,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks acuan obligasi. Ya, pemirsa, lalu bagaimana pergerakan bursa saham dan mata uang di hari pertama tahun 2024? Kita akan langsung bergabung dengan Insan Suwardi di Bursa Efek Indonesia. Insan, bagaimana perdagangan saham pada pagi hari ini dan proyeksinya untuk tahun 2024? Ya, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa. Setelah tadi indeks harga saham gabungan dibuka di level 7.272, saat ini pergerakan dari IHSG masih menunjukkan pelemahan pada hari pertama kerja di tahun 2024 setelah tadi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seperti inilah dari data pergerakan IHSG di belakang saya dari papan Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa indeks bergerak saat ini di level 7.269, di mana indeks melemah sekitar 0,05% pada saat ini. Dan setidaknya ada sekitar 275 emiten yang menguat, sedangkan 217 lainnya melemah dan 193 lainnya masih cenderung stagnan dan belum adanya pergerakan. Dan jika kita melihat pada pembukaan perdagangan perdana hari ini di tahun 2024 yang tadi dibuka oleh Ma'ruf Amin, beliau menyampaikan adanya optimisme atas pergerakan IHSG di tahun depan untuk mencapai di level baru di angka 8.000. Sebelumnya memang jika kita melihat pergerakan di tahun 2023 sempat sideways di bawah 7.000 dan masuk mulai di 7.000 di bulan November 2023. Tadi Wakil Presiden juga memberikan beberapa arahan khususnya pada Bursa Efek Indonesia seperti adanya pemanfaatan teknologi untuk mempermudah serta memperluas jejaring investor yang akan mendapatkan permodalan dari Bursa Efek Indonesia. Lalu juga mengembangkan pembiayaan pasar modal yang lebih murah, lebih mudah dan terjangkau khususnya bagi pelaku UKM, serta memperluas jejaring pemangku kepentingan untuk mendorong perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jika kita melihat sentimen apa saja yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan IHSG di tahun ini, beberapa sentimen yang akan kita nantikan seperti adanya data inflasi yang harusnya dirilis pada pagi hari ini oleh Badan Pusat Statistik yang kita masih menantikan bersama. Namun Jessica, jika kita melihat data terakhir inflasi Indonesia di bulan November 2023 lalu berada di angka 2,86%. Dan diprediksi pada rilis inflasi di bulan Desember ataupun merekap sepanjang 2023 diperkirakan angkanya akan cenderung lebih baik. Dan lalu juga kita menantikan bagaimana data dari PMI Manufacture Index dari beberapa negara termasuk Indonesia yang rencananya akan dirilis pada awal Januari ini. Kalau kita melihat dari pergerakan PMI Manufacture Indonesia terakhir di bulan November 2023 masih berada di zona ekspansif di angka 51,7. Ini menandakan 27 bulan berturut-turut PMI Manufaktur Indonesia berada di zona bergairah atau ekspansif. Dan apabila PMI Manufaktur nanti Indonesia dirilis berada di atas level 50, akan memberikan pencapaian baru berada di 28 bulan pergerakan aktivitas industri manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif. Dan jika kita melihat PMI manufaktur Cina yang memang sebelumnya menunjukkan berada di bawah zona ekspansif di level 49, namun dari rilis terakhir di Caixin pada November 2023 berada di level 50,7 atau masuk di zona ekspansif, dan ini menjadi tanda pemulihan khususnya dari ekonomi Tiongkok. Dan tadi Jessica ada juga beberapa prediksi dari mana The Fed yang kini mulai cenderung memberikan sinyal dovish, dan ada perkiraan ataupun prediksi bahwa di tahun 2024 The Fed akan memangkas setidaknya 3 kali suku bunga acuan. Demikian Jessica.
Ya Insan, tapi kalau kita lihat pergerakan indeks saham di belakang Anda, nilai transaksinya, padahal ini sudah 1 jam dibuka ya, 1,8 triliun. Apakah Anda mendapatkan informasi apa yang menyebabkan nilai transaksi masih tipis di awal perdagangan tahun 2024 ini? Ya, Jessica, memang sebelumnya ada harapan pada pergerakan IHSG di awal tahun 2023, ada harapan khususnya dari Wakil Presiden untuk memberikan zona hijau, namun memang jika kita melihat dari pergerakan IHSG hari ini, memang cenderung masih belum adanya pergerakan yang cukup signifikan ataupun perdagangan karena memang baru saja dibuka di awal tahun 2024, dan khususnya beberapa sentimen yang lainnya kita masih akan menantikan, seperti ada sentimen pemilu yang akan menjadi pertimbangan bagi para investor yang masih akan cenderung wait and see melihat dari hasil pemilu. Demikian, Jessica. Lalu bagaimana dengan perdagangan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini? Kalau kami pantau ini melemah, apa yang menyebabkan sentimen dari nilai tukar rupiah ini sehingga melemah, dan untuk proyeksinya di tahun 2024? Ya, Jessica, pergerakan nilai tukar rupiah memang saat ini masih cenderung mengalami pelemahan dari beberapa analis rupiah memang memprediksikan rupiah pada pergerakan di awal 2024 ini akan cenderung bergerak stagnan atau melemah secara terbatas. Diprediksikan rupiah akan bergerak di level 15.400 sampai dengan 15.500 terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah, di antaranya jika kita melihat dari sentimen eksternal saat ini, memang masih berkaitan dengan kondisi perekonomian global yang masih menandakan ketidakpastian. Namun memang akhir-akhir ini masih mulai menandakan adanya pelemahan tekanan, tapi kita melihat dari tekanan inflasi Amerika Serikat yang saat ini masih cenderung berada di atas target, berada di angka 3,1%, yang dimana Bank Sentral Amerika Serikat menargetkan inflasi Amerika Serikat berada di angka 2%. Sedangkan sentimen internal dari pergerakan nilai tukar rupiah, tadi analis menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilpres ini masih akan cenderung mempengaruhi bagaimana pergerakan rupiah apabila Pilpres terjadi selama 2 putaran. Ini investor ataupun pelaku masih akan cenderung wait and see untuk melihat bagaimana hasil dari pemilu 2024. Demikian, Jessica, kembali Anda ke studio. Insan, apakah ada informasi terkait nilai tukar rupiah, kira-kira range pergerakannya untuk hari ini akan berapa? Ya, Jessica, analis rupiah memprediksikan bahwa hari ini rupiah masih akan bergerak stagnan, cenderung melemah secara terbatas. Tadi informasi yang kami dapatkan, nilai tukar rupiah akan bergerak di level 15.400 sampai dengan 15.500 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Beberapa di antaranya memang kita masih melihat adanya tekanan dari tensi geopolitik yang terjadi di global, lalu juga ada tingkat inflasi di Amerika Serikat yang masih cenderung di atas target dari Bank Sentral Amerika Serikat. Demikian, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.